Dan dia kalau kenalan sama perempuan-perempuan atau warga itu selalu pakai nama alumni tersebut. Ada ya juga. Frekuensinya lebih banyak warga daripada perempuan. Anak Umi ini udah selingkuh sama Beng. Nih, terus jawabannya Umi mertua tuh gini, emang kenapa kalau sama Beng? Yang lebih nggak habis pikir saya, dia suka ngisi ceramah. Jadi Lebih nama lengkap terkenal Inam Nafila. Inam Nafila aja. Nafila aja, aku panggil Nafila aja ya. Iya, nggak apa-apa. Ini kan yang aku tahu dari kreatifku, kamu nelpon ke tim Iya. mau cerita. Yang aku tahu nih ya, katanya suami itu memperlakukan kamu nggak baik, selingkuh berkali-kali, bahkan sama dia katanya. Iya, betul. 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 Dan suami anak kiai. Iya, betul. Betul. Ya, kita sama-sama dari keluarga pesantren. Oh, sama-sama di keluarga pesantren. Pesantrennya ini Iya, betul. udah apa? Gede-gede. Kalau pesantren saya masih belum, kalau dikatakan besar, belum besar. Cuman kalau pesantren saya yang sepuh lumayan besar. Kalau pesantren dia besar. Oh, awal mulai gimana sih ceritanya sampai akhirnya kamu ke sini? Jadi itu sebenarnya jauh kita awal menikah itu sempat ketahuan. Mungkin sekitaran berapa hari, belum sampai 10 hari, saya lupa berapa harinya. Tapi belum sampai 10 hari itu kita kan dijodohkan ya. Jadi memang kalau saya nggak kenal sama beliau, kalau beliau sudah tahu banyak tentang saya. Kita kan saling, iya. Kayak ta'aruf gitu? Iya, ta'aruf. Jadi bapak kamu ini punya pesantren, bapak dia punya pesantren, dijodohin nih. Bukan sih, dia nyari sendiri. Dia mencari sendiri. Kalau orang tua saya itu orangnya notabene harus sama-sama keluarga pesantren gitu. Tapi kalau dari keluarga dia itu tidak harus sesama pesantren. Oke. Jadi? Iya, dia tahu kalau saya punya saudara laki-laki, dia tahu kalau saudara laki-laki saya itu punya mbak perempuan, dan dia nyari tahu tentang saya, kemudian dia melamar gitu. Oke, jadi langsung nikah nggak pakai pacaran? Nggak pakai. Apa yang membuat kamu mau menikah, Kak? Saya nggak tahu, waktu itu tiba-tiba kayak yang sebenarnya kan yang lamar lumayan banyak. Waktu itu kan 5 hari sebelum saya menerima beliau itu, bude saya itu baru menolak ada yang mau masuk. Oh, ngelamar juga? Jadi banyak yang ngelamar kamu? Iya, tapi betul. nggak pakai pacaran ya kalau kayak gitu ya? Nggak pakai. Langsung nikah gitu ya? Iya, langsung nikah. Oke. Kemudian nggak sampai 10 hari pernikahan itu kan kita udah nikah, kan saling lihat handphone kan. Oke. Ya. Kemudian saya lihat chat-chat ke bawah itu ada chat dia ngobrol sama temennya gitu, ngobrolin masalah cewek B1. 10 hari menikah? Iya. Lah, kok kamu bisa lihat HP-nya dia? Kan sudah menikah. Maksudnya dia izinin? Iya kan, setelah kita menikah kan kita saling lihat handphone. Tapi kok nggak dihapus sama dia gitu-gitu? Mungkin dia lupa. Oh. Mungkin ada satu chat yang dia itu lupa. Kalau dia ada chat itu mungkin. Kalau yang lainnya mungkin udah dihapus. Tapi kalau yang chat itu dia lupa. Mungkin dia ngobrol sama temennya. Nih cewek udah pernah aku BO gitu. Harganya sekian. Tapi jangan di BO lah. Dinikah siri aja. Biar bisa dipakai berkali-kali. Ada bahasa seperti itu. Kaget dong kamu? Kaget. Terus? Saya nangis. Ngadu ke Umi saya. Umi bilang gimana? Mikirin nama baik. Jadi saya bilang, nggak bisa nih, aku nggak bisa sama laki-laki kayak gini, aku nggak bisa. Saya nangis, dia minta maaf. Itu memang chatnya sebelum menikah. Oke. Itu memang chatnya sebelum nikah. Ya udah Lana, udah maafin aja. Yang penting dia nggak ngulangin. Iya. Umi saya bilang, Mbak kamu nih udah 2 kali nikah gitu. Jadi kalau kamu 2 kali juga nikah, apa kata orang tentang keluarga kita? Walaupun kita yang notabene adalah korban, malu. Karena dipikirnya jangan sama keluarga itu. Di situ
rata-rata udah biasa nikah sekian kali Oh, gitu. malah jadi begitu? Iya, malah jadi begitu. Akhirnya nurut gitu karena posisi Kan baru juga kan? iya baru menikah. Udah, ngobrol nggak sama suami? Iya ngobrol ya, dia minta maaf Oh, waktu itu. Dia bilangnya apa? Nggak ada, dia nggak bilang apa-apa, cuman bilang maaf aja. Oh, oke. Ya udah. Kalau curiga itu udah lama memang dia kan ketahuan itu, jadi dia punya 2 akun. Punya akun untuk B. Oh. Dia punya 2 akun untuk B yang saya nggak tahu. Oke. Satunya akun Facebook, satunya akun micet. Oke. Eh, Dari setelah kejadian tadi, berapa lama ketahuan lagi gitu maksudnya? Enggak, bukan. Ini ketahuan Januari kemarin, Kamu nikahnya tahun berapa? 2017. 2017. Januari kemarin 24. 2024 ini baru ketahuan nih dari yang cerita Semuanya. yang. Iya. Kamu tahu dari mana? Waktu itu saya tuh kan sering ada amalan ya, kalau dalam agama saya tuh ada amalan sholat istikharah. Sholat istikharah itu nggak melulu tentang kita memilih A atau B, tapi sholat istikharah itu kita meminta jalan yang terbaik, apapun itu yang Allah kasih kayak gitu. Oke. Saya memang sering ngamalin sholat istikharah setelah sholat duha. Oke. Kemudian saya memang namanya istri kan selalu ada firasat ya, kalau suaminya nggak benar itu kan ada firasat. Cuman saya kan sering mimpi nggak baik tentang dia, jadi mimpi dia selingkuh, mimpi dia berhubungan badan dengan orang lain, orang terdekat dan lain-lain. Itu sering sekali. Cuman saya, ada apa sih ya Allah, kok saya sering mimpi kayak gini, ada apa? Kayak saya nggak tenang gitu. Ya Allah tunjukin ya Allah, apapun itu yang terbaik, pokoknya tunjukin. Saya pasrah, saya gitu. Kemudian waktu itu tepatnya tanggal 22 Januari. Tanggal 22 Januari ada arisan keluarga, waktu itu dia tidur. Saya mau mandi, tapi saya lihat HP-nya dia tinggal 1%. Akhirnya saya ambil, tapi dia baru logout Facebook lewat Chrome. Akhirnya Kamu cas. iya, saya bawa ke kamar, saya cas, saya pencet kembali. Kayak dikasih jalan sama Allah, login otomatis dia, padahal nggak ada email, nggak ada password. Oh, masuk sendiri. Masuk sendiri. FB pakai nama dia atau nama palsu? Pakai nama palsu, bukan pakai nama. Oh, Jadi fotonya itu, profilnya itu pakai foto salah satu alumni. oke. Salah Orang satu lain. alumni pesantren dia. Dan dia kalau kenalan sama perempuan-perempuan atau warga itu selalu pakai nama alumni tersebut. Ada warga juga? Frekuensinya lebih banyak warga daripada perempuan. Awalnya saya masih nggak mungkin kayak gitu. Tapi yang namanya saya sudah menikah selama 7 tahun, Iya. kan paham ya kita sama bahasa chatnya suami, cara ngomong di chat, itu kan kita paham. Ada yang juga ngomongin, ayo BO lagi, gitu-gitu, itu banyak. Tapi frekuensinya lebih banyak Wari. Iya. Kamu tahu itu dari mana? Maaf ya, itu kan kalau di situ, itu banyak gini kan, tapi aku waris nih mas. Oh, gitu. Nggak dia apa-apa ngomong ya. sendiri? Iya, banyak yang ngomong gitu. Iya, ada kayak checklistnya gitu. Kalau ya syarat gitu, tidak bisa nelan mata atau apa gitu. Itu ada kayak gitu, ada yang nggak mau dimasukin di nus, ada gitu. Lanjut. Akhirnya saya baru tahu gitu, ternyata memang jadi 2018, itu bermula dari 2018, dia itu ada mantannya dia, dia nyari-nyari kontak mantan dia yang itu ke banyak orang, sampai akhirnya dapat kontaknya si tersebut. Kemudian balikan di 2018. Oke. Posisi saya ada anak. Kamu tahu itu dari mana? Di situ, di chat Di situ. FB itu semua? Oh, jadi lama itu kamu liatin satu-satu? Iya, sampai si tersebut bilang gini, aku nggak yakin lah, yang kamu setia sama aku, pembantuku aja kamu gituin. Gitu. Hah? Pembantunya? Iya. Pembantunya itu? Iya. Pembantunya juga? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Kemudian 2019 dia selingkuh sama
ada ibu-ibu yang jaga warung lalapan. Jadi memang orang-orang yang dia memang dia kayak, saya nggak tahu, mungkin dia kan suka nonton movie ya, suka nonton. Mungkin dia punya fetish yang aneh gitu loh, karena selingkuhan dia ataupun perempuan-perempuan yang dia itu ibu-ibu, ibu-ibu tua. Jadi selain ibu-ibu tua gitu. Jadi saya mikir, saya mau cemburu tapi gimana gitu kan, ya bingung. Terus lanjut. Jadi 2009 mau nangis. Tahan dulu. Minta tisu dulu. Jadi 2019 itu dia selingkuh sama pelan-pelan. iya. Udah lama dipendem kayak ya. Baru bisa cerita sekarang ya. Jadi 2019 dia selingkuh sama ibu-ibu itu. Tapi kalau selingkuh mungkin saya nggak tahu berapa banyak, saya nggak tahu. Karena dia juga punya akun micet yang saya nggak buka. Dan dia sendiri mengakui kalau dia selalu pakai nomor lain untuk menghubungi. Yang sekali pakai gitu. Jadi dia ada salah satu inbox akun Facebook itu yang dia untuk nyimpen nomor. Dia pinternya dia tidak pernah menyimpan di kontak handphone. Ya terus dia banyak banget itu kan, BO itu dia banyak banget. Tapi setelah saya lihat itu memang jauh lebih banyak ketimbang perempuan. Ya. Ini semua hal yang kamu temukan ini udah ini semua nih. Perselingkuhan dia dengan ibu-ibu, dengan jumlahnya banyak lah ya. Iya betul. Puluhan ya. Kalau chat itu udah ratusan. Oke. Suami itu kerja apa sih? Dia ngajar di pesantren, dia ngajar, terus kita ada sawah juga yang dikerjakan ke orang, kita juga ada usaha juga. Terus yang lebih nggak habis pikir saya, dia suka ngisi ceramah. Iya, pendakwah gitu kan. Pendakwah, dan juga dia punya majelis sholawat. Bagus dong. Kok gitu? Saya nggak tahu. Okay. Bahkan ada salah satu murid kita di MTS itu, kita kan sama-sama ngajar di MTS. Jadi dia itu orangnya yang tipe overprotective banget ke saya. Iya, jadi kalau saya ngobrol sama laki-laki terlalu friendly, kata orang, itu dia aja udah cemburu. Saya yang nggak boleh berdua sama supir gitu, dia sangat-sangat cemburu sama saya. Jadi saya harus ngajar satu tempat sama dia di MTS. Jadi kita ngajar, itu bahkan ada anak-anak MTS itu yang bilang kalau dia ngajar itu dia bener-bener nggak mau ngelihat ke anak-anak. Kata murid-murid saya di MTS itu, padahal Gus kalau ke kita itu Neng kalau ngajar dia nggak mau ngelihat muka kita. Akhirnya anak-anak itu sampai mikir, sayang banget ya Gus sama Neng, sampai ngajar anak perempuan pun nggak mau lihat gitu. Baik gitu ya. Nah, Gus dia panggil, ada Gusnya. Iya, kalau di rumah kalau santri-santri lama itu bahkan ada yang panggil Raden. Ya, tinggi lah derajatnya. Iya, dipanggil Gus, ya dipanggil, kalau Maduranya itu Lora. Di sana kan notabene pakai bahasa Madura daerah dia. Tapi nggak ada dari selingkuhannya yang dinikahi sama dia? Saya nggak tahu juga ya, nggak tahu juga karena kan dia nggak ngaku. Cuman memang dia sering kayak yang jadi itu kan banyak grup yang dia ikutin, ada kayak grup, ada grup Shimel ya, ada banyak grup-grup yang ada begitu. Ada grup micet, ada grup banyak sekali grup-grup yang dia diikutin. Selain itu ada grup ta'aruf gitu juga. Itu dia kalau di grup ta'aruf itu dia agak baik lah sedikit. Jadi kalau di grup micet tuh pasti dia ngechatnya open BO enggak gitu. Kayak ada dua kepribadian gitu ya? Iya, kalau yang di grup ta'aruf dia pasti gini, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya ini, saya sedang mencari istri kedua, kayak gitu. Oh, ada juga di ta'aruf dia cari istri kedua? Iya, betul. Itu sering banget dia di itu. Jadi ada tuh yang inbox,
Mas cari istri kedua ya gitu. Terus ada juga yang ngomong, dia tuh pasti ngomongnya gini, tapi aku udah tua nih gitu. Dia memang ke perempuan-perempuan itu selalu bilang, aku memang cari yang tua. Karena istriku itu muda banget. Dan aku suka perempuan-perempuan dewasa. Tapi kenapa dia nikahin kamu? Nah itu, saya juga nanya ke dia, ngapain? Sampean udah tahu saya punya badan kecil. Muka katanya orang nggak tua-tua gitu kan. Terus kenapa sampean udah tahu saya kayak anak kecil secara fisik kok dinikahin? Kalau fetisnya memang Iya yang lebih tua. ibu-ibu, Terus saya dia bilang jawabnya apa? gitu. Aku tuh cuma asal ngomong gitu. Lah. Dia selalu bilang, alibinya selalu seperti itu. Akhirnya kamu obrolin nggak ini semua sama suami kamu ini? Iya, saya obrolin. Obrolin. Waktu itu saya udah baterai udah berapa, saya kasih handphone ke dia kan, saya nanya ke dia. Ini kayaknya banyak banget ya, kamu agak ngebleng-ngebleng ini cerita. Banyak Saya, banget ya. Minum obat soalnya. Oh kamu minum obat ya? Iya, karena kan sampai kena anxiety. Udah sampai ke sana kamu? Iya, sampai. Kuat juga kamu jalanin ini ya? Kelihatan nih kamu saking banyaknya kamu bingung kamu mau cerita dari mana, runutannya gimana. Bener ya aku ya? Iya, benar. Jadi kan yang aku tangkep nih, apa aja yang dia lakuin, diam-diam. Iya. Setelah itu, pasti kan harusnya diobrolin dong ya. Betul. Diobrolin nih, ngomong heart to heart. Bagaimana lah, ada itu terjadi. Iya, waktu itu jadi pertama kali saya tahu, saya bawa kan handphone habis dicas itu mungkin udah sekian belas persen saya bawa ke dia. Saya bangunin. Dia kan tipenya orangnya susah bangun. Susah tidur, tapi kalau udah tidur, susah bangun. Saya bangun, mas. Saya awalnya panggil dia Buya. Buya? Iya. Abuya, itu bahasa Arab. Abuy, artinya ayah. Oh, oke. Saya panggil dia Buya. Oke. Dia gak bangun awalnya, terus saya bilang, ini apa, saya gitu. Terus dia, apa sih Dek, ini apa, saya gitu. Seperti biasa dia ngelak kan. Dia bilang, apa sih Dek, kan aku udah bilang kalau FB ku kena hack. Itu bukan FB ku, dia bilang seperti itu. Terus saya bilang, enggak ini FB-nya Sampean, saya bilang gitu. Terus dia bilang, enggak ini bukan FB ku, dia tetap ngotot. Ini FB-nya Sampean, saya bilang gitu. Lama lah itu saling ngobrol, ya argumen FB Sampean punya bukan. dia atau bukan. Iya. Ya sudah kalau Sampean nggak ngaku, saya mau pulang ke Abah. Mau pisah gitu, mau pisah, iya. oke. Aku mau pulang ke Abah gitu, saya bilangnya gitu. Terus dia bilangnya, ya udah aku jujur, tapi adik janji dulu ke aku kalau adik nggak mau pulang. Dia bilang gitu. Oke, aku ngaku itu FB ku. Dia bilang begitu. Aku ngaku itu FB ku, tapi coba adik lihat dah foto-fotonya itu loh Dek, kebanyakan dia bilang begitu. Dengan santai, mungkin dia berpikir kalau ya saya nggak akan apa-apa gitu mungkin ya, saya nggak tahu. Karena kan pikiran saya kan normal. Oh jadi dia berpikir mungkin ya kayak lo, sama nggak selingkuh lah, gitu. Bagaimana sih cara berpikir? Terus. Nggak tahu saya. Terus dia bilang, Dek, tapi aku nggak sampai zina kok, dia bilang gitu. Gimana? Nggak sampai zina tuh maksudnya gimana sih? Dia bilang, aku kalau sama dia itu cuman di mood doang, dia bilang gitu. Oh nggak sampai melakukan hubungan suami iya, istri tapi gitu-gitu? di chat-chatnya itu beda. Oh iya, ngerti. Terus kalau sama perempuan itu aku paling cuman ciuman sama nyusu sama mainin itunya doang. Nggak sampai berhubungan lah. Nggak sampai masuk ini tuh katanya dia gitu. Iya, supaya kamu nggak merasa dia itu bersetubuh gitu kan? Iya, terus itu kan banyak di chat-chat itu yang dia ngirim foto alat kelamin. Siapa ngirim foto dia. alat kelamin? Alat kelamin dia kirim di situ? Iya. Buat apa? Jadi kadang kan ada perempuan-perempuan atau waria itu gitu. Aku mau BO nih gini-gini. Terus mereka kayak bilang, punyamu gede nggak gitu. Oke. Itu dikirim, sama dia dikirim. Kirim? Iya. Tapi nggak ada mukanya? Nggak ada mukanya. Cuma foto itu aja?
Iya, tapi itu asli punya dia. Kan saya udah 7 tahun bareng sama dia kan. iya, saya iya. hafal gitu kan. Kamu ngomong nggak ke dia? Ini loh mas, ini kan punyamu gitu. Enggak. Nggak Cuman ngomong? saya bilang, kamu kok bisa? Kan nggak masuk ya di otak Iya, saya ya. Saya iya. kayak, nggak masuk di otak saya gitu. Saya cuma nanya, Mas, kenapa sampean kok bisa sih ngirim foto itunya sampean ke orang? Saya bilang gitu. Dia bilang, kan nggak kelihatan mukanya. Terus saya bilang, lah kan bisa cari di Google, saya bilang gitu. Iya sama aja kan nggak kelihatan gitu ya kan. Tapi terus dia bilang, coba dah adek searching di Google. Kalau di Google tuh nggak ada yang asli kelihatan kalau foto Google. Oh, Itu alasannya kurang real. dia. Iya, jadi dikirim yang real. Oke, terus yang kayak pria atau wanita-wanita itu kirim-kirim foto pap-pap juga? Yang kayak dada apa gitu-gitu? Iya, kalau yang sama selingkuhannya itu ada yang itu kirim foto. Selfie. Iya, selfie terus sampai payudaranya dikempit gitu biar Wah, iya kelihatan. itu. Iya, terus dia bilang, ih sayang kok sekarang sudah ada susunya gitu. Kok tambah cantik, kok sekarang sudah mulai ada susunya kayak gitu. Tapi gitu. selama kamu nikah sama dia sempet cinta sama dia? Ya cinta, kan saya sudah 7 tahun. Tapi awalnya saya memang bilang ke dia, Mas, saya susah ya jatuh cinta sama orang, saya susah gitu. Tapi dia bilang, oke nggak apa-apa gitu. Ya berjalannya waktu ya saya cinta sama dia. Secara saya sudah 7 tahun Iya, iya. bersama dia. Anak berapa? Anak saya 3. Anak 3, iya. Iya. Ya, tapi memang selisihnya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Suami umur berapa sih? Suami umur 36 sekarang. Kamu umur? 29. Jadi akhirnya masalah itu selesainya gimana? Nggak selesai. Akhirnya kamu memilih apa? Pulang ke rumah? Iya, jadi saya pulang ke tempat mbak saya. Kakak? Iya, kakak. Tapi saya nggak bilang ke dia kalau ke kakak saya bilang ke temen. Oh. Sebelum saya pulang ke rumah kakak saya ke orang tuanya dia dulu. Saya sampaikan dulu. Apa? Ya itu, Semuanya? Orang tuanya tahu? tahu. Awalnya nggak tahu? Awalnya nggak tahu. Kamu yang ngasih tahu? Iya, betul. Ke bapak dan ibunya? Iya, betul. Yang kiai itu? Iya, betul. Lah, mereka gimana? Kalau abah mertua saya itu sampai bilang begini, kamu itu bukan cuman, tapi pakai bahasa Madura, artinya seperti ini. Kamu itu bukan, seandainya kamu itu bukan cuman nyuciin muka pakai pup gitu ke abah gitu, tapi juga ke mbah-mbahmu gitu. Soalnya kan itu pesantren sepuh kan. Jadi yang mendirikan itu kan sudah buyutnya. Oke. Jadi kamu bukan cuman Melempar iya, kotoran. ke abah, tapi juga ke mbah-mbahmu kayak gitu bahasa. Dengan apa? Ya dengan perlakuan dia seperti itu, seakan-akan seperti gitu. Jadi waktu kamu menghadap ke bapak mertua dan ibu mertua, suami ikut? Enggak, saya ngobrol sendiri. Jadi waktu itu mertua laki-laki aja sendiri karena umi mertua itu lagi keluar. Saya ngadep ke abah mertua, saya bilang sambil nangis saya kan, sambil tremor, sambil bawa handphone dia. Terus sama abah mertua tuh suruh panggil. Oh, dipanggil. Iya, yang ngomong itu Ngomong juga. ke Iya. suamimu itu. Iya, marah. Iya, sampai bilang istrimu tuh kurang apa kayak gitu ya. Terus gimana? Istrimu tuh kurang apa, kok masih diginiin gitu. Terus suamimu bilang apa? Ya nggak ada, diem aja. Oke. Diem aja. Terus habis itu umi mertua dateng sama abah suruh ceritain lagi ke umi mertua. Saya cerita lagi sampai bilang kok bisa kelakuanmu seperti itu. Padahal itu kan abah itu kan anaknya cuma 2. Dia sama ada adik perempuan, adik ipar perempuan. Jadi pikirannya abah itu dia itu sudah dididik untuk menjadi penerus. Terus setelah diomongin kayak gitu tadi, suamimu ngapain? Nggak ada, cuman Umi tuh bilang, ya udah Umi minta maaf atas kelakuannya ini Ke gitu. kamu. Terus, ayo kamu janji katanya. Umi, kamu nggak bakalan ngulangin lagi. Kamu kalau ngulangin lagi kamu mau diapain gitu. Oh, ngomong ke anaknya. Terus? Diusir katanya. Oke. Katanya dia itu usir kayak gitu. Oke. Ini sudah minta usir kalau memang ngulangin lagi, udah katanya. Dia sampai bilang, ini dia sampai
sumpah-sumpah pakai nama Allah, billahi wallahi kayak gitu. Terus saya bilang, Mbak, Mas ini bukan cuman sekarang ngomong sumpah saya gitu. Sebelum dia mengaku ke saya, dia itu awalnya bersumpah gitu. Billahi wallahi tallahi itu bukan Facebook saya gitu. Dia kan memang orangnya agak keras kan. Memang orangnya keras. Memang di pesantren kami itu dia agak ditakutin karena keras banget orangnya. Gampang mukul ke santri itu kan. Bahkan ke anak itu dia juga gampang mukul orangnya. Tapi ke kamu nggak mukul? Enggak, kalau ke saya nggak pernah mukul. Tapi ke anak dia mukul? Mukul. Mukul didik maksudnya kan? Tapi menurut saya terlalu keras sih, karena anak kita masih usia 5 tahun waktu itu. Terlalu keras kayak gimana? Ya mukulnya kayak mukul ke orang dewasa, kan terlalu keras. Apa? Tampar? Iya, pukul? tampar. Oh, tamparannya keras? Sempet cedera? Waktu itu mata anak saya itu kayak merah gitu. Oh. Kelihatan kan ada merah gitu. Iya. Sampai merah banget di sini. Bagian putihnya itu Iya, kan? Iya, sampai tahu. merah banget waktu Terlalu itu. keras lah. Oke. Terus waktu itu saya ada acara fatayat, saya ada teman-teman terus saya bawa kan dia kan, ini kenapa nih kok merah matanya gitu sama teman fatayat itu. Saya bilang, oh nggak apa-apa tadi jatuh. Oh iya. Karena kamu saya jaga. malu, iya. Jaga. Kan dia orangnya kan agak temperamen kan, dia keras banget. Saya pernah mengetahui dia itu waktu itu lihat Snapchat, ada Snapchat, dia kayak suka, memang yang dia suka kayak model ibu-ibu gitu, ibu-ibu yang kelihatan yang joget-joget, kan banyak itu kan ya di sosmed yang joget-joget kelihatan payudaranya setengah gitu itu. Memang seperti itu yang sering dia lihat, like gitu-gitu. Waktu itu mau dia posting di status WhatsApp. Saya tegur kan. Jadi dia lagi pegang handphone gitu, saya lewat. Kok mau di-share di WhatsApp? Saya rebut HP handphonenya. Ini setelah udah janji-janji ini? Bukan. Ini sebelumnya? Iya. Oke. Saya rebut handphone itu. Apa sih Mas, kok kayak gini mau di-post di WhatsApp? Kan malu kalau dilihat orang. Kok udah terang-terangan gitu? Malu kalau dilihat orang, kalau orang yang kenal sampean kan malu kayak gitu. Terus dia langsung ambil handphone yang saya ambil tadi, rebut itu, dia marah kayak orang kesetanan, terus dia banting handphone itu sampai hancur. Karena dilarang sama kamu itu? Iya. Padahal tujuannya untuk kebaikan dia? Iya, betul. Itu posisi pintu kebuka, ada anak santri lewat. Oh, berarti sebenarnya udah pada tahu ya? Katanya kalau Playboy rahasia umum memang. Oke. Katanya kamu akhirnya memviralkan berita ini di Jember lewat Facebook. Lewat Facebook iya, lewat TikTok iya. Cuman di TikTok itu saya post gak nyampe 1 hari, awalnya 30.000 lebih. Yang nonton. Terus di-banned. Di-banned? Iya. Apa yang membuat di-ban? Kan cat-catnya itu kan bahasanya mesum semua. Oh, kamu taruh cat-cat. Saya post lagi, udah 75.000 view, di-banned lagi. Kalau di Facebook, itu tidak sampai 10 jam. 9 jam, itu udah sekitaran 20.000. Terus, ke-ban lagi? Enggak? Enggak. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kamu ingin memviralkan cerita kamu ini? Apa tujuannya gitu? Kenapa akhirnya saya memutuskan untuk memviralkan? Pertama, saya berpikir, udahlah cukup saya dan anak-anak saya jadi korban. Memang ini saya yang jadi korban kan, cuman kan anak-anak saya juga kena dampaknya dari rusaknya rumah tangga ini, juga kan kena dampaknya. Anak paling besar umur berapa? Sekarang 6 tahun pas. Udah tahu? Saya nggak pernah cerita sama dia, cuman dia paham. Dia selalu, waktu dia ajak pulang ke sana, dia bilang, Mama nggak apa-apa pulang ke rumah gitu. Nanti Mama nangis lagi, Buya kan suka selingkuh kayak gitu. Jadi saya kaget karena saya nggak pernah cerita. Cuman kan kalau ini viral, kan pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Kalau aku kan waktu kemarin ngobrol sama tim kreatifku adalah, kenapa jangan diviralin dulu, ngobrol dulu baik-baik, cari solusi atau bagaimana gitu loh. Pertama, cukup saya sama anak-anak saya korban dari ini semua gitu. Dan yang kedua, pasti saya ingin memberi dampak sanksi sosial terhadap pelaku agar dia tidak mengentengkan
apa namanya, maksudnya kan dia sudah diagung-agungkan, dia dianggap Gus, dia dianggap Lora, dia dipanggil Raden, orang nyium tangan dia dibolak-balik gitu, tapi perbuatan dia seperti itu. Itu yang kedua juga. Yang ketiga, walaupun mau dijodohkan dengan keluarga pesantren, minta tolong, cukup saya korbannya gitu. Kalau mbak saya kan yang pertama juga dijodohkan juga, itu kan KDRT kan, sampai pipis nanah, sampai kena lambungnya luka sampai sekarang, sampai tukak lambung, karena pernah diinjek perutnya. Tapi itu nikahnya cuman nggak sampai 4 bulan, 3 bulan setengah gitu cerai. Terus saya juga dijodohkan mendapatkan yang seperti ini gitu, Zong. Jadi cukup saya, mbak saya korbannya. Kalau memang mau dijodohkan gitu, nggak usah, jangan lihat nasab saja gitu, tapi lihat bener seluk-beluk anak yang mau dijodohkan dengan putri kita. Oke, paham aku. Itu poin tuh ya sebenarnya. Poin. Abah gimana? Abah nangis terus sampai minta maaf ke saya. Ke kamu ya? Iya. Dia merasa bersalah ya? Iya, sampai bilang, nak, maafin Abah sama Umi, jangan dibuat dolim ya nak, jangan dianggap Abah sama Umi kamu ini menjodohkan kamu dan berbuat dolim ke kamu karena menjodohkan kamu dengan dia gitu. Minta maaf, iya minta maaf sambil nangis-nangis beliau. Beliau kan memang orangnya gampang nangis. Ya nangis, beliau sering ngomong sama saya sambil nangis kayak gitu, minta maaf dan menyerahkan keputusan sepenuhnya terhadap saya. Kayak yang sudah Abah nih udah salah nih jodohin kamu sama dia. Iya. Dianya gimana? Suamimu? Pas tahu viral di Jember? Nggak ada, dia nggak ada apa-apa. Nggak ada? Awal-awal dia malah nyuruh. Nyuruh apa? Aku loh nggak eman sama harga diriku, nggak eman sama apa. Adik mau ngapain aja, mau post dah sana gitu. Nah, kamu posting tuh di Jember kan udah banyak yang tahu. Betul. Iya kan? Dia nggak ada ngubungin kamu atau keluarganya ngubungin kamu. Itu kan aib. Sebenarnya awal-awal saya kan kasihan ya sama mertua dengan perbuatan dia yang seperti itu. Iya. Tapi umi mertua itu sempat belain dia. Akhirnya itu saya nggak terima banget gitu kan. Ya walaupun habis itu umi minta maaf, cuman saya sempat kayak yang, wah saya dianggap orang lain ternyata gitu. Belain kayak gimana maksudnya? Kan waktu itu saya pulang dari rumah mbak saya kan, mau ngambil barang, saya lempar dia pakai handphone. Dia tidur, posisi dia tidur, dia langsung teriak, hah gitu. Itu ada Umi waktu itu, Umi tuh langsung bilang, iya aku tahu anakku yang salah gitu. Terus saya pegang tangannya ini, saya mau salaman, saya mau pegang tangannya, saya bilang, Mi dengerin dulu. Aku udah tahu ceritanya semua, tak ceritain semuanya. Gitu. Terus Umi mertua itu jawab, nggak usah. Aku wes bosen denger ini. Aku sudah tahu semua gitu. Habis itu saya duduk di depan dia tuh sama dia tuh diinin saya gitu. Udah tempeleng aja aku gitu di depan orang tuanya dia. Dia kayak, udah dia tempeleng aja, aku udah marah, amuk aku udah, ayo udah amuk gitu. Suka amuk sama dia. Saya kan greget banget dia. Akhirnya saya tempeleng dia 2 kali. Sakit hati lah, kesel lah. Iya, kesel. Terus Umi mertua langsung bilang gini, Dok, aku nggak pernah ya mukul anakku kayak gitu. Terus saya bilang gini, Mi, anak Umi ini udah selingkuh sama bencong, Mi, saya gitu. Terus jawabannya Umi mertua tuh gini, emang kenapa kalau sama bencong? Kayak gitu. Emang kenapa kalau sama bencong? Toh kamu juga udah nggak mau kan sama anakku. Oke, nggak ngerti gua. Kamu ngerti saat itu Umi ngomong kayak gitu? Enggak, saya langsung, apa? Kayak nggak masuk di otak saya gitu. Walaupun belain anak, tapi kan nggak gitu juga kayak gitu. Apa? Saya gitu. Gak tahu deh aku, saya gitu. Saya langsung ke itu,
ke rumah yang kita tempatin itu, nggak nyari handphone itu kan. Kan saya nggak tahu kalau dibuang ke sumur. Saya cari handphone. Masih cari itu sebagai barang bukti. Iya, kan capek screenshot-in satu-satu. Iya, berarti sampai sekarang ini kamu nggak punya barang bukti jadinya? Ada tetap. Oh, tetap masih ada. Iya. Nah, akhirnya kamu minta cerai dong? Sering saya bilang, udah cerai aja, Status cerai kamu aja, sekarang kayak cerai gitu. apa enggak? Belum. Belum cerai. Jadi sekarang ini yang kamu mau apa? Mau berpisah atau kamu masih mau memikirkan atau kamu maunya apa? Jadi menurut psikiater saya, jangan ambil langkah dulu sekarang. Udah sembuhin dulu anxiety kamu. Jadi setidaknya kamu nih sekarang posisinya sakit gitu, luka nih. Setidaknya luka ini udah dikasih betadin dulu, udah ditutupi Hansaplast dulu paling tidak. Setidaknya kamu ngambil langkah itu benar-benar kamu, bukan emosi kamu. Saya masih menunggu saya baik-baik saja dulu karena memang keadaan saya memang tidak baik-baik saja. Iya, cuma kan sekarang kalau misalnya kamu menceritakan ini, kemudian viral nih, rame, ada konsekuensi pasti yang keluarganya pasti terima. Apalagi pesantren yang udah sepuh, orang pasti cari tahu. Saya masih belum menemukan apakah ini worth it atau tidak gitu loh. Sebenarnya sebelum saya meng-up itu memang sudah banyak fitnahan terhadap saya. Jadi mungkin orang itu melihatnya saya memang tidak baik-baik saja sama dia. Saya tidak baik-baik saja dengan dia. Itu memang sudah banyak omongan-omongan di luar yang nggak enak ke saya. Seperti apa? Iya, katanya saya, pokoknya menyudutkan saya, katanya nggak cocok lah itu Neng Inam sama itu gitu. Dia hidupnya terlalu glamor tuh, sedangkan Gus sangat sederhana. Terus sampai ada omongan itu dia suka shopping terus, hangout sendiri terus, gak open sama anak gitu-gitu. Oh, kamu jelek sebagai istri lah gitu ya? Iya, dijelek-jelekan sebagai istri di luar. Terus bahkan kemarin ini saya sempat dengar sampai ada omongan menyudutkan saya pastinya. Jadi fitnah-fitnahan di sana tuh luar biasa ke saya. Dan saya sampai ada omongan gini, itu istrinya itu tuh helap. Helap itu agak lain, beda, agak gila gitu. Oke, kayak punya sakit jiwa gitu-gitu. Iya, betul. Itu helap itu gitu. Itu bahkan pernah dikunciin tuh sama abah mertuanya gara-gara helap gitu. Sampai ada omongan-omongan seperti itu. Saya kaget dong. Cuma kan sekarang dengan kamu cerita ini semua, ini kan kayak proyek sakit hati nih kalau saya lihat ini. Jadi kayak kamu pengen orang tahu yang sebenarnya tuh begini. Dari omongan-omongan orang yang juga nyudutin kamu, benar kan? Iya, saya ingin speak up apa yang sebenarnya terjadi dengan saya. Betul. Selain itu, hal-hal langkah yang ingin diambil yang tadi itu, yang saya dan anak-anak saya korbannya, yang tadi itu. Iya, cuman maksudnya apa nggak ada solusi lain gitu loh, yang bisa kamu lakukan? Karena pasti kan gede jadinya kan. Omongan, apalagi di Jember segala macam, pasti jadi omongan besar gitu. Apa nggak ada pilihan lain kayak ya sudahlah, saya berpisah aja sama dia karena memang sudah tidak cocok. Saya jalan sendiri. Saya nggak usah lah menceritakan hal ini segala macam. Saya tutup buku gitu. Kamu udah berpikir sampai ke sana nggak? Saya bahkan pernah bilang ke dia. Saya bilang begini, Mas, sampean itu sudah sangat-sangat salah terhadap saya. Saya bilang begini ke dia. Sampean itu sudah sangat-sangat salah terhadap saya, tapi bukan cuma ke saya, tapi juga ke orang tua saya. Kamu kan melamar nih baik-baik nih. Terus saya diginiin selama 6 tahun kan. Kan kalau buktinya dari 2018. Iya. Jadi kalau saya ngiranya dia baik-baik aja selama ini 7 tahun, ternyata 6 tahun saya dibohongin gitu kan di belakang saya. Saya bilang ke dia, setidaknya ada Mas dari keluarga sini minta maaf ke keluarga saya. Saya bilang seperti itu. Gentle dong. Kan saya udah disakitin seperti itu. Saya pengennya kan dari keluarga sana, seharusnya minta maaf dong ke keluarga saya. Oke. Kan katanya ada yang bilang, kenapa nggak dibicarakan kekeluargaan? Iya, betul. Saya sudah pernah bilang ke dia berkali-kali, Mas,
ayo, Abah mertua, Abah saya bilang, minta maaf ke Abah saya. Iya. Kesanalah, gentle, harus gentle. Mm-mm. Setidaknya kan memang dari sini yang salah, saya yang sudah disakitin. Kalau saya yang nyakitin, saya yang salah, saya pasti minta tolong orang tua saya untuk minta maafkan saya. Iya. Saya begitu. Tapi nggak ada. Cuek aja gitu. Iya, malah banyak omongan-omongan yang nggak baik tentang saya. Makin banyak Iya, gitu. betul. Jadi dengan viralnya ini orang tahu, orang jadi ngerti sebenarnya posisinya kayak gimana gitu. Iya, betul. Dan posisi status kamu sedang kamu pikirkan mau bercerai apa enggak sekarang ini. Iya, karena bercerai itu juga butuh mental yang kuat. Kita harus menghadapi pengadilan dan lain-lain. Betul. Tapi kalau tidak bercerai berarti bersama mau kemana? Pertanyaannya Iya, gitu. betul. Sekarang yang paling berat buat kamu adalah ada perselingkuhan ini, ada bersama dengan warga. Ini mau sampai kapan? Iya, Anggaplah betul. kalau misalnya dia berhenti gitu loh. Kamu masih mau balik pertahankan pernikahan? Saya nggak tahu. Saya sekarang masih menyiapkan mental untuk apapun yang akan terjadi ke depan. Dengan kamu cerita ini, kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Ya pasti akan rame, pasti akan pro sama saya juga ada, yang kontra juga ada pastinya terhadap saya, dan juga ada efek terhadap lingkungan kami. Betul, pasti. Anak-anak segala macem. Ya. Suami tahu kamu datang ke sini, Saya bilang kalau saya ke Jakarta. tapi kamu nggak bilang kamu ke sini. Iya, betul. Oke. Kamu masih ada rasa cinta sama suami? Kalau rasa cinta saya nggak bisa bohong, pasti ada. Masih Karena ada. kita 7 tahun bersama. Masih sayang. Iya. Harapan kamu apa Eh, sama dia? Kalau sekarang saya gini ya, walaupun maksudnya nggak sama saya pun gitu. Tapi, jadi kan ada teman saya yang kesehatan itu, dia itu mengalami kelainan kompleks. Istilahnya kalau orang sakit itu komplikasi. Mm-mm. Jadi ada namanya anak pertama laki-laki itu rentan kena penyakit itu katanya. Mm-mm. Kayak karena terlalu disayang sama ibunya, luar biasa, akhirnya dia mengidolakan ibunya. Dia kan seakan-akan yang aku lakuin ini normal. Sampai sekarang dia kayak masih merasa, kan saya bilang, Mas, sampean periksa ya. Kamu harus sembuh, jangan demi aku. Karena belum tentu aku akan bertahan dengan sampean, saya bilang gitu. Tapi setidaknya kamu sembuh untuk anak-anak. Setidaknya anak-anak itu punya bapak yang normal. Tapi dia masih bilang, ya ayo, kalau aku mau periksa pun, ayo, lihat dah. Aku sakit apa enggak? Aku loh nggak sakit, aku nggak kelainan gitu. Saya ingin mengatakan sama dia, saya ingin berkata juga kepada orang banyak, jangan pernah menormalisasikan sesuatu yang memang pada dasarnya tidak normal. Yang dia lakukan ini tidak normal. Dan saya juga ingin dia tahu kalau apa yang dia lakukan itu tidak normal dan dia butuh bantuan yang ahli gitu. Tapi ada juga orang kesehatan yang bilang, psikiater saya bilang, biasanya orang yang punya kelainan itu denial dia. Dia tidak merasa kalau dia tidak merasa kalau dia punya itu. Dia sakit. Kalau dia kan pengajar, orang ngerti agama, harusnya dia sayang sama Tuhan ya kan? Sama Allah kan? Iya, betul. Tapi kok begitu? Dia bilang ke saya juga, dia bilang ke saya, Adek kan tahu, aku tuh nggak minum, aku nggak alkohol, aku nggak pakai narkoba gitu. Ya, Adek kan tahu kan itu. Tapi aku nggak tahu, Dek, kenapa dalam hal ini aku nggak bisa kayak gitu. Kenapa dalam hal ini aku nggak bisa nyegah gitu. Dia nggak ngerasa aneh gitu? Ya saya sampai ngerasa aku nggak masuk ya di otak. Sekarang pikiran kamu ada di mana? Sekarang pikiran saya ini nggak tahu apa yang mau saya jalanin besok. Apa kata Allah sudah kemarin ngatur sendiri berantakan. Jadi sekarang udah kayak yang pasrah udah gitu. Bapak bilang apa? Bisa apa enggak? Kalau abah saya udah terserah kamu. Terserah saya. Tapi lebih cenderung kemana? Kemarin bilangnya begini, tapi bilang ke adik saya, aku kalau nyuruh dia bertahan itu aku dolim lagi nih gitu.
aku udah dolim tuh menikahkan dia sama orang yang nggak takut Tuhan katanya. Kan orang seperti kan bener-bener nggak takut Tuhan kan itu kan apa ya Ya. perbuatan apa sih gitu kan. Tapi kalau aku nyuruh bertahan karena kasihan yang 3 gitu kan. Anak kan? Anak. Tapi aku nyuruh dia bertahan, aku dolim gitu. Karena ini udah sakit banget. Gitu. Benar. Kalau saudara-saudara? Kalau saudara-saudara pro kontra ya. Ada yang bertahan, ada yang enggak. Kalau yang bertahan lebih kenapa alasannya? Anak. Kalau yang enggak? Kalau yang enggak, ya itu perbuatan dia udah di luar logika, udah di luar nalar banget gitu. Nyakitinnya udah nggak main-main gitu loh. Ngancurinnya nggak main-main. Jadi kamu berharap dengan kamu datang ke sini, kamu cerita, tidak ada lagi orang yang mengalami kayak kamu. Yang kedua, orang tahu cerita sebenarnya. Iya. Yang ketiga, semoga suami dan keluarganya nonton dan sadar, begitu maksudnya, bahwa apa yang sekarang ini terjadi sudah jauh, bisa lebih besar lagi. Sebenarnya saya berharapnya Dan ya, juga pelajaran juga untuk ya. Saya sih berharapnya sebenarnya hal-hal kayak begini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena saya tidak mau akhirnya tempat saya itu jadi kayak orang gila-gila masalah hidup orang dan kemudian saya membagikan aib orang. Makanya saya sempat bilang ke kamu, kalau bisa dipikirkan baik-baik. Karena ada pesantren, ada keluarga, ada ini. Tapi kalau kamu sudah yakin, ya saya hormati. Sisanya kamu pengen ngomong apa nih? Ini keluarganya pasti nonton nih. Ke suami, ke ini. Nggak ada sih, udah yang tadi aja. Yang tadi aja. Iya. Memang banyak keluarganya, maksudnya dari keluarga, bukan keluarga inti ya, keluarganya dia yang ngomong ke dia gini. Katanya dia. Sekali lagi katanya dia, takutnya saudaranya ngerasa nggak ngomong, takutnya dikira saya buat-buat. Dia bilang, katanya saudaranya tuh ada yang sampai nanya ke dia gitu, kenapa istrimu semarah itu sama kamu gitu. Dan sudah kayak yang ya udah yang kalau jodoh nggak akan kemana gitu, seakan-akan saya ini sudah disakitin sedemikian rupa gitu loh. Terus masih ditanya kenapa istrimu semarah itu ke kamu gitu. Seakan-akan apa ya, perbuatan dia tuh normal gitu loh. Apa yang dia perbuat. Ya, apa yang dia perbuat itu seakan-akan kayak normal gitu. Padahal kan kayak udah, saya selalu tekankan, hal yang nggak normal tuh jangan pernah dinormalisasikan gitu loh. Akhirnya kayak dia kan tambah besar kepala dong, didukung, sama keluarga besarnya didukung gitu kan. Saya pengen bilang itu. Terus ada yang memang bilang, kenapa, ada memang dari keluarga dia yang bela saya banget. Itu selalu dibilang kalau ada apa gitu, kayak kasihan gitu sama saya, nggak terima gitu. Saya korban tapi malah saya disudut-sudutkan, itu dia malah nggak terima. Saya makasih banget juga ke saudara-saudara yang masih baik terhadap saya. Dan pastinya juga kalau sama dia saya inginnya bersama saya ataupun tidak, setidaknya dia sadar gitu loh, apa yang ada di dalam dirinya sekarang itu tidak normal. Dan saya ingin dia ke ahlinya pastinya untuk anak-anak, nggak usah untuk saya. Kalau saya udah terlalu sakit pastinya, udah nggak peduli gitu, udah nggak peduli dia mau melakukan apapun, tapi setidaknya jadi ayah yang baik lah untuk anak-anak. Tapi kalau dia nangkep omongan ini di podcast ini, kalau dia nangkep bahwa kok kamu jahat banget ngancurin hidup dia dengan cerita ini semua, gimana? Dia sudah pernah nanya ke saya, aku ini mau diapain sih, Dek? Dia bilang begitu. Tapi untuk yang di post pertama kali, itu dia bahkan, aku nggak nyuruh adik hapus ya gitu. Hah? Tapi iya, sempat ada omongan seperti itu. Maksudnya dia kan sempat bilang yang ya udah sana kalau mau di post kan gitu kan. Awal-awal tuh memang sempat ada. Dia nggak ada takut gitu, nggak ada. Saya nggak tahu. Terus yang ku cinta dari dia apanya? Kebersamaan mungkin. Nggak tahu. Kebersamaan Tapi mungkin. banyak loh orang kejebak dalam sebuah hubungan karena itu. Mereka tidak tahu apa itu cinta. Yang mereka tahu bersama itu adalah cinta. Kalau misalnya setelah ini viral nih, terus kamu diceraikan gimana?
saya nggak apa-apa. Saya bahkan bilang ke dia begini, saya bilang ke dia begini, ya udah lama serahin aku ternyata aku nggak sekuat itu ternyata, saya bilang gitu. Aku nggak sekuat itu ternyata, nanti pernikahan ini hanya menimbulkan dosa untuk aku karena aku tidak taat kepada suamiku selayaknya seorang istri taat kepada suami. Saya bilang begitu ke dia. Tapi dia bilang, enggak, aku sampai kapanpun nggak mau ceraikan adik. Kalau adik mau cerai, adik urus-urus aja sendiri. Dia bilang seperti itu ke saya. Ini juga dua pelajaran yang saya petik dari hidup saya. Yang pertama adalah jangan, mungkin saya kemarin kayak terlalu itu yang tadi saya bilang, saya cuma ya udah saya jodoh sama dia sampai mati terus sudah gitu kan, jodoh dunia sampai akhirat kayak gitu. Berarti kan saya berharap sama dia kan, ada rasa berharap saya mau bersama dia gitu Ya loh. nggak salah toh. Iya betul, nggak salah. Cuman mungkin saya berharapnya terlalu besar gitu, sehingga kayak ada teguran dari Allah kan, memang ada hadisnya yang mengatakan bahwasanya tidak boleh berharap sama manusia. Jadi itu pelajaran yang bisa saya ambil. Saya terlalu berharap sama dia. Saya mendapat tamparan dari Allah seakan-akan Allah tuh bilang ke saya, nih loh kalau kamu berharap sama manusia kayak gitu. Itu salah satu pelajaran yang dapat saya ambil dari kisah saya. Kisah kamu ya. Ini bagus juga sih. Supaya Jangan orang terlalu- tahu kalau sebenarnya hidup ini tidak bisa dibangun hanya berdasarkan pemikiran kita saja. Betul. Semua bisa terjadi dan tidak terjadi kalau berdasarkan pemikiran. Ya. Terus pelajaran yang kedua yang bisa saya ambil juga, Allah itu maha pencemburu banget. Allah itu maha pencemburu banget. Jadi Allah itu memang tidak suka kalau kita lebih mencintai hambanya daripada kita mencintai Allah. Jadi seakan-akan saya juga mendapat tamparan dari Allah, seakan-akan nih loh kamu cinta sama dia, nih loh begini. Seakan-akan seperti ini. Jadi saya sekarang lebih, ya Allah apa kata Allah sudah gitu. Iya, berarti kamu juga belajar bahwa kamu juga ada sesuatu yang perlu kamu perbaiki. Betul. Jangan terlalu berharap sama manusia dan jangan terlalu cinta sama manusia. Jadi apapun yang ada di hidup kita itu adalah titipan. Baik itu pasangan, anak, bahkan usia kita. Thank you. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak Cukup aja. ya. Makasih banyak buat ceritanya. Saya juga makasih banyak.